Oke, selamat datang kembali di materi kedua dari 10 materi rangkaian video MOOC Unair yang berjudul Merakit dan Mengaplikasikan Robot Terbang atau Drone untuk Pemula dengan menggunakan platform open source. Apabila dari video sebelumnya kita mempelajari bagaimana itu robot, pengenalan mengenai robot, kita sudah lebih spesifik. Sekarang ini kita belajar mengenai pengenalan drone ya. Jadi di sini merupakan introduksi mengenai drone. Oke. Nah, kemarin itu kita bisa katakan bahwa drones ini ya, ini drones ini ada beberapa jenis ya. Drone itu masih masuk dalam kategori robotik. Kalau misalnya kita mengingat kembali dari materi sebelumnya, robotik itu mempunyai suatu sistem robot yang memiliki sensor ya, controller dan aktuator. Nah, sama seperti robot pada umumnya, drones itu juga memiliki sensor, memiliki controller, dan juga memiliki aktuator. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa mulai menebak ya, sensornya apa ya, controllernya apa ya, aktuatornya apa ya. Karena di mana drones ini dapat dikatakan sebagai robot atau robot terbang atau aerial robotik, aerial robots ya. Nah, di sini ada beberapa sebetulnya eh, orang-orang biasa menyebut drone ya. Drone itu pokoknya yang terbang dan tanpa awak ya. Bahkan saat ini ada yang bahkan bisa dikatakan bukan sebagai drones lagi karena berbentuk quadcopter dan orang-orang sudah berpersepsi kalau quadcopter atau multicopter itu sebagai drones. Jadi drones yang bisa dinaiki dengan orang ya, drone yang dinaiki orang atau drone dengan awak. Nah, itu bukan drones lagi sebetulnya. Drones itu bisa bermacam-macam. Sejatinya drones itu bisa drone di laut ya, bisa juga drone itu bisa di udara ya atau di darat. Nah, ini bisa kita katakan drones juga. Drones itu merupakan robot mobile ya, yang mobile bisa di laut, di udara atau di darat, tapi tanpa awak. Nah, cuma belakangan ini drones itu lebih di apa ya, dikatakan sebagai pesawat terbang ya tanpa awak yang berada di udara. Nah, itu lebih sering dikatakan sebagai drones. Hingga saat ini drone itu dikatakan sebagai uh, pesawat terbang tanpa awak yang ada di udara. Nah, sejatinya drones itu ada macam-macamnya ya, berbagai macam jenis drones. Dan sebetulnya karena drones itu terlalu luas, aslinya namanya bukan drones, tapi UAV. Apa itu UAV? U-nya itu unmanned, E-nya itu aerial, aerial, V-nya itu vehicle, ya. Nah, UAV, unmanned aerial vehicle. Unmanned itu maksudnya apa? Tanpa awak. Aerial itu ya di udara, vehicle itu kendaraan. Jadi suatu aircraft ya atau suatu kendaraan tanpa awak ya. Jadi nggak ada pilot di dalam sini, nggak ada pilotnya ya. Di dalam sini nggak ada pilotnya, nggak ada pilotnya. Mungkin ada yang bisa disebut bukan pilot tapi autopilot ya. Nah, di sini diterbangkan tanpa pilot. Bisa jadi UAV itu dapat bekerja tanpa pilot ya dengan bisa teleoperated ya. Bisa juga dia memang bekerja full dengan kemampuannya sendiri tanpa dikendalikan oleh manusia. Ya, dia memang sudah diberikan task tertentu, diberikan tugas tertentu untuk bergerak dari A ke B atau melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, drones atau UAV itu dibagi menjadi
mungkin kita bisa klasifikasikan yang singkatnya itu ada 3 ya, yang populer saat ini. Yang pertama itu fixed wing, yang kedua itu multirotor. Ya, jadi yang berbentuk ini multirotor ya. Kenapa disebutnya multirotor? Ya, karena multi itu banyak, rotor itu ya ini, rotor itu atau rotor itu sesuatu yang berputar ya, seperti ini ya. Atau biasa disebut juga dengan multicopter. Nah, multicopter. Nah, sebetulnya yang seperti ini, yang berbentuk kuat ya, yang seperti ini berbentuk kuat atau berbentuk heksa ya, seperti ini berbentuk heksa, itu biasa disebut sebagai multirotor. Jadi bukan kita kalau orang awam mungkin bisa bilangnya sebagai drone ya, tapi sebetulnya ini multirotor yang bisa berbentuk hexacopter ya, atau quadcopter atau tricopter ya. Ada macam-macamnya nih. Nah, ini multirotor yang mungkin nanti kita akan fokus ke multirotor ini ya, atau multicopter. Nah, ada juga yang berbentuk helikopter. Nah, helikopter sebetulnya sama, berjenis rotary wing, sama seperti uh, multirotor. Dia mempunyai prinsip rotary wing. Kalau yang di atas ini fixed wing ya. Nah, ini sayapnya itu dia fixed, dia nggak kemana-mana sayapnya. Tapi kalau mau helikopter dan multicopter itu bisa dikatakan sebagai rotary wing. Nah, kenapa disebut dengan rotary wing? Karena wingnya ini dia berputar ya, berputar berotasi. Nah, ini sama drone ini juga dia berputar, wingnya itu berputar berotasi. Nah, helikopter ini berbeda sedikit dibanding drone ya, dibanding multirotor atau multicopter, karena helikopter ini memiliki assist di sini ya. Biasanya di sini ada wing lagi, ada rotary wing yang menentukan posisi yaw-nya dia. Nah, di sini juga ada gyro ya, gyro secara mekanis. Dan bentuknya juga seperti ini. Dia menggunakan blade satu atau dua besar ya. Biasanya helikopter ini satu blade besar ya. Nah, helikopter ini mungkin sudah umum ya kita lihat ya, karena ini merupakan kendaraan yang biasa digunakan di uh, langit-langit ibu kota. Ini banyak ya menggunakan helikopter. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa paham ya. Jadi drones atau UAV, nah sekarang sudah mulai paham drone itu sebetulnya apa, UAV itu seperti apa, fixed wing ini seperti apa, multicopter atau multirotor seperti apa, dan ada lagi UAV berbentuk helikopter. Nah, lalu bagaimana sih drones work? Nah, ini drones ini maksudnya multirotor ya, multirotor. Nah, kalau multirotor ini bagaimana sih dia bisa bekerja? Nah, multirotor ini bekerja sebetulnya dia memanfaatkan yang disebut dengan thrust. Nah, apa itu thrust? Thrust itu gaya angkat dari sistem propulsi ya. Ya, angkat. Sistem sistem propulsi itu nanti akan dijelaskan, tapi singkatnya sistem propulsi itu contohnya ada motor dan lalu menggunakan propeller ya. Nah, ini disebut sistem propulsi. Dimana kalau misalnya dia berputar, dia akan menghasilkan gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ini eh, terjadi pada masing-masing sistem propulsi pada multicopter. Yang disebut kenapa disebut multicopter karena dia memiliki banyak rotor ya, multirotor atau multicopter. Nah, ini ada rotor ke satu, ya, ada dua, tiga, dan empat. Nah, ini contohnya ini adalah quad ya, quadcopter. Nah, dia bisa terbang karena mengandalkan thrust dari masing-masing rotor ini. Satu, dua, dan tiga, empat ini terbagi, terdistribusi. Bagaimana caranya agar pesawat ya atau drones ini bisa bergerak setimbang ya. Jadi ada distribusinya nih, satu, dua, tiga, dan empat ini diprogram bagaimana caranya agar speednya itu bisa mengendalikan pesawat agar dia tetap setimbang. Nah, kenapa dia bisa setimbang ya? Nah, nanti akan lebih lengkapnya akan dijelaskan di prinsip drone ya. Tapi kira-kira seperti ini ya.
drone ini bekerja seperti ini, dan di mana dia mengangkat weight ya. Ini ada weight, dan bagaimana dia bisa maju truss yang di depan, misalnya ini depan misalnya, dan belakang diatur sedemikian rupa agar yang depan itu lebih sedikit daripada belakang sehingga dia bisa maju ke depan seperti itu ya. Nah, kelebihannya dari drones ini yaitu pertama itu dia reliable ya. Dia compact, low maintenance ya karena tidak menggunakan engine, dan dia membutuhkan minimal space untuk take off dan landing. Karena kenapa? Karena dia hanya membutuhkan space untuk vertical take off ya. Dia take off-nya ke atas. Berbeda dengan pesawat fixed wing atau pesawat normal ya, di mana pesawat itu membutuhkan runway atau membutuhkan lintasan untuk bisa landing, bisa take off ya. Kekurangannya apa? Karena dia terus menahan beban selama dia bekerja ya. Sehingga apa? Sehingga payloadnya itu sangat terbatas. Energinya luar biasa yang dibutuhkan untuk dia dapat tetap terbang ya. Dan flight time-nya itu limited. Pasti lebih kecil daripada pesawat fixed wing, karena fixed wing itu mengandalkan kecepatan untuk mendapatkan gaya angkat. Sementara drones itu bisa dalam kondisi statis mempertahankan posisinya di udara ya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, mungkin sedikit pengenalan juga ini tentang drone development. Ini pengenalan sedikit bagaimana bekerja, kelebihan dan kekurangannya. Lalu development dan tipe-tipe dari drone ya. Nah, di sini ada beberapa tipe ya. Drone itu biasanya ada yang kelas riset dan kelas komersil. Awalnya itu dikembangkan model multirotor ya. Ini multirotor dikembangkan tahun 1923. Nah, di sini dia berbentuk quad ya. Quad pertama mungkin ya, quad pertama, tapi dia dia dengan awak. Ya, jadi seperti helikopter ya, dia dengan awak. Nah, seperti ini. Tahun 1923. Hingga hingga saat ini di tahun 2000-an, 2005 ke atas yang disebut dengan MEMS atau Micro Electromechanical System itu sudah mulai semakin murah ya. Jadi ada sensor gyro, sensor accelerometer bisa lebih murah, sehingga tahun 2010 sekian ya, 2010-an itu sudah mulai muncul drone-drone komersil ya. Hingga saat ini tahun 2020, 2021 itu drone-drone itu sudah banyak sekali, sudah bisa dikatakan sebagai alat untuk fotografi ya, bisa dikatakan udah setara seperti kamera karena menggunakannya itu sangat mudah. Dan dia juga kelasnya juga ada yang profesional, ada yang mungkin kelasnya toy ya. Nah, kelasnya mainan. Nah, drone ini juga dibagi dua ya, ada yang kelas komersil dan ada yang kelas custom. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu kelas custom, di mana kita akan membuat robot terbang dengan platform yang open source. Di mana kalau yang kelas komersial biasanya itu tidak open source, seperti yang dimiliki oleh DJI ya. DJI ini salah satu perusahaan drone yang cukup besar ya, menjual drone komersil. Nah, yang custom itu biasanya digunakan untuk hobi, riset, atau mungkin tas-tas lainnya di industri ya. Biasanya industri. Nah, seperti itu. Walaupun di industri juga banyak udah menggunakan dari produk-produk DJI, tapi banyak juga yang memang karena di industri itu kok permintaannya cukup banyak dan cukup spesifik, sehingga kita perlu membuat drone yang memang khusus untuk aplikasi di industri. Nah, kira-kira seperti ini ya perkembangan drone ya saat ini ya, dari dulu hingga sekarang ya. Nah, ini komponen basic dari drone ya, yaitu ada motor. Di sini ada motor, ada propeller, ya, ini ada propellers ya. Dia membutuhkan yang disebut dengan receiver ya dan transmitter ya. Receiver ini menerima kontrol dari apa? Dari si remote biasanya. Kalau misalnya menggunakan remote,
dia membutuhkan receiver. Nah, di sini ada FPV transmitter, dia mengirimkan sinyal video. Ini salah satu contoh aplikasi drone yang sederhana ya, dia mengirimkan video memiliki FPV. FPV itu first person view ya. Nah, lalu dia memiliki flight controller, lalu ada power distribution board ya. Di sini juga ada FPV kamera. Lalu ya kira-kira seperti ini ya kalau sistem drone yang paling basic seperti ini. Nah, ini adalah sistem drone yang digunakan biasanya untuk drone racing ya. Drone racing itu cukup basic karena memang dia di teleoperated jatuhnya teleoperated dan memiliki task hanya untuk terbang ya, untuk terbang mungkin ke terbang aerobatik, tapi simpel sekali. Sama seperti pesawat-pesawat aerobatik juga sangat simpel ya. Nah, di drone itu juga ada komponen yang disebut dengan ground control station. Ground control station itu bisa dikatakan sebagai uh, ini ya apa sistem navigasinya ya, pengendalinya di ground. Makanya ground control station. Namanya aja ground control station. Ground itu kan di darat ya, di dasar ya. Control station itu tempat untuk pengendali dari drone. Nah, karena kita menggunakan sistem yang platform open source sesuai dengan judul MOOC kita, maka kita menggunakan salah satu platform yang cukup terkenal ya. Di sini mungkin saya ingin sebagai pengenalan drone, saya ingin mengenalkan yang disebut dengan Mission Planner ya. Nah, Mission Planner. Nah, Mission Planner ini merupakan perkembangan dari suatu flight controller yang disebut dengan Ardu Pilot ya. Dan Ardu Pilot ini ada banyak sekali ya, karena di open source ada banyak sekali mereknya, banyak sekali yang mengembangkan seperti Pixhawk ya, buatan 3DR dan banyak lagi ya pengembang-pengembangnya ya. Nah, ini yang disebut dengan Mission Planner. Ini interface-nya. Di sini banyak kita bisa lihat berbagai macam data penerbangan ya. Dan biasanya digunakan pada laptop ya. Walaupun ada juga sekarang mission planner di handphone. Nah, biasanya untuk keperluan industri atau militer ya, industri atau militer menggunakan platform yang sama dari mission planner tapi dibuat custom ya, dibuat custom sesuai dengan kebutuhan ya, casingnya juga udah military grade misalnya, seperti ini contohnya ya, ground control station ya. Di ground control station kita bisa menerima data, kita bisa mengirimkan data ke drone pada saat sedang terbang, kita bisa mengatur uh, apa perintah drone yang ingin kita berikan gitu ya. Drone itu mesti dari titik koordinat A ke B ya, ini kita bisa atur sedemikian rupa di ground control station ini. Oke, kira-kira seperti itu ya materi untuk video kedua yaitu pengenalan mengenai drone. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.